Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Atlas atau Audit Tools and Lean Archive System, merupakan sebuah perkakas audit berbasis Microsoft Excel untuk para akuntan publik. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk membantu para akuntan publik dan KAP dalam memenuhi standar audit. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kurniati Rohmah. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan petunjuk umum dan juga petunjuk khusus penggunaan aplikasi Atlas. Terkait dengan petunjuk umum penggunaan aplikasi Atlas, yang pertama ada spesifikasi perangkat lunak dan keras hingga sampai pada pengisian data laporan audit hanya dilakukan setelah melakukan analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Selanjutnya terkait dengan petunjuk teknis atau petunjuk khusus, di mana ada 3 jenis isian yang harus diisi oleh auditor. Yang pertama ada identitas auditor dan tip perikatan, ada identifikasi klien dan juga informasi perikatan. Yang pertama terkait dengan cara pengisian, identitas auditor diisi secara manual kecuali susunan tim perikatan yang terisi secara otomatis. Untuk susunan tim perikatan akan terisi secara otomatis yang berasal dari gabungan kertas kerja. Yang kedua yaitu pengisian secara manual maupun drop down sesuai dengan kondisi audit. Yang ketiga terkait dengan tipe perikatan untuk menentukan prosedur lanjutan yang dapat dilihat pada layar konten. Yang terakhir yaitu isian untuk standar akuntansi klien akan menentukan link template laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi sesuai dengan standar laporan keuangan tersebut. Pada bagian pengimplementasian ini, kelompok kami mengambil contoh kertas kerja atas kelangsungan usaha perusahaan. Auditor menilai apakah terdapat kesangsian atas keberlangsungan usaha dari klien. Nah, secara garis besar, terdapat 2 aspek kriteria dalam menilai kelangsungan usaha perusahaan, yaitu ada aspek keuangan dan aspek operasional. Cara pengisiannya, yang pertama, auditor dapat menggunakan analisis Altman Z-score untuk memprediksi kebangkrutan dari suatu klien. Dengan metode ini, terdapat perhitungan otomatis hingga hasil dan kesimpulan yang bisa menjadi pertimbangan lebih lanjut apakah terdapat isu mengenai keberlangsungan usaha. Cara yang kedua, terdapat daftar prosedur audit untuk menilai keberlangsungan usaha yang berisi yang pertama ada pelaksanaan prosedur di mana diisi dengan jawaban dilaksanakan, tidak dilaksanakan, atau tidak berlaku. Yang kedua ada penjelasan yang diisi secara manual alasan dari isian pelaksanaan prosedur. Yang ketiga ada ref KKP, yaitu referensi atau link ke kertas kerja tambahan yang dibuat auditor untuk mendukung pengujian. Yang ketiga, dapat pertanyaan-pertanyaan dari aspek keuangan dan operasional yang diisi atau dijawab dengan pilihan ya atau tidak. Jika dijawab ya, maka diberi penjelasan secara manual serta dilampirkan dokumen pendukung yang terkait. Pada bagian akhir atau kesimpulan, jika salah satu pertanyaan dijawab iya, maka otomatis akan terdapat kesimpulan terdapat permasalahan going concern. Di sini kami contohnya saja rencana manajemen dan bagaimana pendapat auditor atas rencana manajemen tersebut. Selanjutnya, user mengisi uraian rencana manajemen atas isu tersebut jika ada dan mengisi tanggapan auditor atas rencana tersebut pada kolom yang tersedia. User harus menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh terkait analisis kelangsungan usaha dengan memilih drop down berdasarkan analisis atas rencana manajemen tersebut. Jika auditor menilai bahwa bukti audit tidak cukup dan tepat, maka auditor harus menjelaskan alasannya pada kolom setelahnya. Auditor tidak harus menjawab atau mengisi seluruh pertanyaan. Salah satu kondisi saja juga diisi, tidak apa-apa. Prosedur sudah dianggap dilaksanakan sehingga status KKP completed. Nah, begitu teman-teman pada pengimplementasian kertas kerja atas kelangsungan usaha perusahaan.
Terima